Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a huda. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma. Amin. Kita lanjutkan salat hari sudah sampai pada i'tidal. Semarfa rasal i'tidal, bangun dari rukuk. Sekarang Rabi'an yadaika mislama rafa'atuma fi takbiratul ihram. Ketika kita bangun dari i'tidal itu kita sambil mengangkat kedua tangan seperti ketika takbiratul ihram. Qailan sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Fa idzan tasabta qaiman faqul rabbana lakal hamd. Jika kamu sudah benar-benar berdiri, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Jadi ucapan rabbana walakal hamd itu ketika sudah berdiri, bukan nyambi karena itu. Ini kadang-kadang orang mesti nyambi ini rabbana sami Allahu walakal hamd langsung sujud. Jadi ora tumaknina. Ya, setelah Allahu liman hamidah berdiri baru kemudian Rabbana walakal hamd. Ini nanti menjadi bawah ini. Hadisnya dari Abu Hurairah. Summa yaqulu sami Allahu liman hamidah, mengucapkan hamidah hina yarfa'u salbahu min rukuk, ketika mengangkat sulbi punggungnya dari rukuk. Sumayakul wa qaimun, dengan mengucapkan ketika sudah berdiri Rabbana walakal hamdu. Nanti di bawah ada beberapa jenis ucapan yang hampir sama tapi ada sedikit perbedaan, yaitu idza qala sallallahu alaihi wasallam faqulu, ucapkanlah Rabbana lakal hamdu. Pertama, Rabbana lakal hamdu. Yang benar yang nanti semua. Fi riwayat ya Allah Rabbana hamdu, ada walakal hamdu ditambah Allahumma Rabbana walakal. Semuanya benar. Boleh dipilih mana salah satu. An Rifa'ah bin Rafi' Az-Zurqi qala kunna yawman nusalli wa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a minar rak'ati, maka ketika mengangkat kepala dari rukuk, qala sami Allahu liman hamidah, qala rajulun wara'ahu, maka berkatalah seseorang yang ada di belakangnya, Rabbana, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini ada pilihan lagi tadi. Ini Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Ridwan kami dan bagimu segala puji, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan yang penuh barokah dalam. Falamman sarafa qala, ketika telah selesai sholat, Rasulullah berkata, manil mutakallim, siapa yang tadi mengucapkan itu? Jadi ini yang tadi mengucapkan adalah orang yang seseorang yang berada di belakang Rasulullah. Qala ana, karena saya Rasulullah dengan tadi. Qala, Rasulullah mengatakan ra'aitu bid'an wa salasina malakan. Saya melihat ada 30 malaikat.
Yabtajirunaha ayyum yaktubuha awal. Jika melakukan ini berebut siapakah yang lebih dulu mencatat amalnya. Ini bukan perkataan Nabi, perkataan sahabat, tetapi diakui oleh Rasulullah kebenarannya. Bahkan oleh Rasulullah dikatakan begitu baik. Buktinya sampai 30 malaikat berebut untuk mencatat siapa yang lebih dulu mencatat amalnya. Hadis selanjutnya dari Abi Aufa, karena Rasulullah SAW iza rafa'a zuhru minar ruku, adalah ketika Rasulullah mengangkat punggungnya dari ruku, qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi. Ini ada wawunya, wa mil a-masyita min syai'in. Jadi ragam bacaan ketika iktidal. Wonten malih sing Jawa malih niki. Yang paling panjang. Inna Rasulullah kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', adalah Rasulullah ketika mengangkat kepalanya dari ruku', qala Allahumma rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ala sana wal majdi ahaqqu ma qala al-haddu wa kulluna laka addun. Allahumma la mania lima ataita wa la mu'ti lima manata wa la yanfa'ul jaddi minkal jaddi. Panjang. Ini yang paling panjang. Kalau mau menghafal silakan hafal, ini digunakan ketika sholat tahajud. Kalau imamnya mungkin kok makmumnya bingung. Ini ragam. Masjud mukabbiran, kemudian sujud sambil bertakbir. Biasanya ada dasar terdahulu, ya ilahi amanul kam wasjudu wa'budu rabbakum. Ya khabir Abu Hurairah masjid hatta tabna sajidan. Abu Hurairah kemudian mengatakan, kemudian Rasulullah sujud sampai tatma'inah, sampai tumakninah, sujudnya sampai tumakninah. Summa yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian bertakbir ketika bangun dari sujud. Wal do'a rubbataika, mayadaika summa yukabbiru wanfaka. Kemudian ini namanya anggota sujud adalah dua, betul. Kemudian setelah wadhalika kaki, kedua dari kaki, kemudian kedua tangan, kemudian dahi dan hidung. Jadi dahi kan 7 anggota, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ininya sambil hidungnya supaya nempel di sambil itu, jangan terlalu mungkin sebelum dingin. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas, amar an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Kami diperintahkan sujud atas 7 anggota atau 7 tulang. Ala jabhati, yaitu dahi wa asyara yadai ila akhiri. Rasulullah mengatakan dahi tapi sambil mengisyarat menunjukkan tangannya ke hidungnya. Wa yadai dan kedua tangannya, wa rukbataini kedua lututnya. Wa tarfal qadama ini dari kedua ujung kakinya. Ini madal ya. Sujud dari kakinya harus madal, dari tangan biasa mawon. Tidak dirapatkan, tidak berlebih. Hadis selanjutnya dari Wa'il. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah idza sajada wa tarubati qabla yadayhi. Ini tata cara
Saya melihat Rasulullah sujud wa doa rukbatayhi qablayhi, meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Bila nahado, dan ketika bangkit rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya dulu qabla rukbatayhi. Dibalik nek arep sujud niku tergolese ngambil tangan, tangannya dhisik, kedua jalur kuat. Biasanya wis tua, wis sepuh, lemu, wis ora kuat. Cangkrangan. Ada Hurairah qala Rasulullah idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukal ba'ir. Yabruk itu jebrok. Jangan jebrok kaya jebroknya untung. Yaitu ya doa ya daya qabla rukbatayhi, meletakkan kedua tangannya dulu sebelum lututnya. Jadi kaya jebroknya untung. Hanya tadi kan wonten sing tangannya dhisik. Mustaqbilan atraf asabi, dengan menghadapkan ke kiblat ujung-ujung jarinya, ujung jari rijlaka, ujung jari kakimu, al-kiblat mujafian yadaika anjambika, dengan merenggangkan kedua tanganmu dari lambungmu, rafi'an mirfaqaika, dengan mengangkat kedua sikunya. Jadi sujud itu renggang dari lambung, kemudian sikunya diangkat. Yang tidak boleh niku mboten. Nanti ada. Kan mboten ya, Contohnya depan. depan ada. Saya saja wala mustarishin wala qabidin. Maka kita sujud meletakkan dirinya orang mustarishin, tidak menggenggam, tidak pula direnggangkan. Wastaqbala turaja sobiri jalahi qiblah, dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Hadis lain Abdullah bin Malik bin Buhainah anak disebutkan idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua sayyiduhu. Rasul merenggangkan kedua tangannya sehingga terlihatlah putih ketiaknya. Ya. Mengangkat kedua siku saat sujud. Qala Rasulullah idza sajadta fawad'a kafaika wa rafi'an murnaga wa warfa' mirfaqaika. Jelaskan. Meletakkan kedua telapak tanganmu dan mengangkat kedua sikumu. Ini posisi tumit ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan, dengan merenggangkan atau dirapatkan. Karena hadis-hadis yang menjelaskan kedua tersebut tidak ada yang dapat dijadikan hujah. Di sikile niku boleh begini, boleh bergerak. Sebenarnya mau macam. Ketika sujud, hidung dan kening bersentuhan dengan tempat talam. Sudah terangkan angkau wajahul minal ardi wa nahi yadai injalli wa tatabi anjaman itu. Nah ini bahwa dua kafaihi hazwa mangkibaini, meletakkan kedua telapak tangannya sejajar dengan bahu. Di sujud bahu rendang, titiknya diangkat, ininya sejajar dengan bahu. Ojo mengharapkan ojo jajar sirah, ojo ini. Qailan anda sajidan, dan mengucapkan sujud subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma bihamdika. Di dasarnya hadis dari Aisyah yang terdahulu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i wa sujudihi, adalah Rasulullah mengucapkan ketika rukuk dan sujudnya subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma bihamdika. Awit bisyai'in minal ad'iyatil waridati 'ala al-Qur'an, atau dengan mengucapkan
doa-doa sesuatu yang lain yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya disebutkan, Yaqulu fi rukuhi subhana rabbiyal azim. Dari Aisyah adalah Rasulullah ketika rukun membaca subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudi subhana rabbiyal a'la. Di sini kedua-duanya buat ternyangge buat bihamdi. Subhana rabbiyal azim tanpa wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la tanpa wa bihamdi. Hadis dari Aisyah juga, anna Rasulullah SAW yaqulu kana yaqulu fi rukuhi Rasulullah subuhun kudusun rabbul malaikati ragam pilihan-pilihan. Boleh Panabel Aziz dan Allah, boleh subuh kudus, boleh manakah Allahumma dan juga dan seterusnya. Summa fa'rosa mukabiran, kemudian mengangkat kepala sambil bertakbir. Buat mainat jalisan dan duduk tumanina. Qailan sambil mengucapkan Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Di sini ada 5. Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Wonten sing wolu. Itu wolu. Ini dasarnya hadisnya dari Ibnu Abbas adalah Rasulullah yaqulu baina sajdatain mengucapkan di antara dua sujud Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sujud mukabiran, kemudian sujud sambil bertakbir ini sajdatanya untuk sujud kedua. Musabihan dia dengan membaca tasbih yang di atas tadi. Kalau ulas seperti yang awal, cuma fa'rausa mukabir, kemudian bangkit lagi dengan bertakbir. Misalnya masjid hatta tamina sajdah yang sujud sampai tumanina, sumarfa hatta tamina sajdah kemudian bangkit duduk sampai tumanina, masjid duduk lagi hatta tamina sajdah sampai sujudnya tumanina, sumaf al zalika di sholat kita kuliah. Dan laksanakanlah, perbuatlah yang seperti itu dalam semua sholat. Agar rakaat pertama, kedua, ketiga sama. Waqud dan duduklah yasiron sebentar dan duduklah sebentar cuman hal yang milik ajasannya. Kemudian baru bangun untuk berdiri pada rakaat kedua. Pertama jadi ala ardi dengan meletakkan duduk di atas lantai. Jadi sebelum kita pindah ke rakaat kedua itu bukan bersujud langsung berdiri, tapi ada duduk dulu sebentar sampai di manina. Namanya duduk istirahat. Hadisnya dari Malik bin Huwairis, an-Nauru an-Nabi sallallahu faiza kana fi witri adalah Rasulullah jika sholat pada rakaat yang ganjil min sholat dari sholatnya lam yadhhab. Dia tidak langsung bangun hatta yastaya qaidan sehingga duduk benar. Apabila billahu faiza rafa'a sa'una sajdatul tsaniyati dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sajdah kedua, jalasan dia duduk dulu. Wa tamidan alarji sunnah qom. Duduk sampai tumanina baru kemudian bangkit. Was al-firaqati tsaniyati dan laksanakan pada rakaat kedua setelah mata al-firaqat kedua sebagaimana yang dilaksanakan pada rakaat pertama. Wa annaka la tardu'a kita kecuali tidak membaca doa istiftah. Ya, karena tidak ini pada rakaat pertama. Dasarnya hadis dari Hurairah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nahada minar rakaati. Jika beliau bangkit dari rukuk, yang kedua asal yang kedua, istaftal qira'ata bil hamdillahil alamin. Dia membuka salatnya dengan bacaan alhamdulillahil alamin. Yaskut tidak diam, artinya tidak membaca doa. Jadi sambung dulu. Itu pas apa sih Pak Mas? Langsung pakaian. Ini yuk. Ini Rakaat kedua. Jadi ketika nanti pada rakaat kedua.
Jadi duduk istirahat itu ketika tidak duduk tahiyat dan awal itu akhir. Wabata barowakan minas sajdatani, dan jika sudah selesai dua sujud, majlis ala rijlika yusra, maka duduklah di atas kaki kiri, wansobal yumna, dan memberdirikan kaki kanan, wadau yadaika ala rukbataika, dan meletakkan kedua tanganmu di atas lututmu. Mansuratan asobi, dengan mendekatkan jari-jarinya, wayak bidu minal yumna, dan akan meregangkan yang tangan. Nah, wayak bitna minal yumna, dan menggenggam tangan yang kanan. Al khinsir itu kelingking, wal jinsir jadi manis. Jadi jari kelingking dan jari manis digenggam. Wakazanya kamu demikian juga jari tengah. Wayusiru bil musabbihati, dan berisyarat dengan jari telunjuk. Wa tad'u ibhami 'ala al-wusta, dan meletakkan ibu jari di atas jari tengah. Rinci sekali. Nah, begitu rincinya cara kita tahiyat: jari kelingking, jari manis, jari tengah digegem, ini ujung jari ngaco, ibu jari diletakkan di jari tengah. Langsung berarti ya? Jadi langsung. Misalnya kadang-kadang kadang owner semua tercok, orang-orang gegem gitu, tapi tangannya menurut. Ini artinya, nah, yang benar itu diawali dari setar atau setelah bentar saja. ini Langsung duduk langsung. Nah, ya. Ketika telah selesai duduk kedua, lalu langsung duduk posisinya begitu. Ya, kadang-kadang saya melihat kanan. Memang Biasanya yang sana, soal kanan ada, itu konon katanya itu pilihan dari Imam Syafi'i. Namun Imam Syafi'i pun aslinya seperti itu. Asli langsung, hanya saja orang langsung ngajak, tapi nah maksudnya seperti ini. Baru ketika asyhadu an la ilaha illallah jadi kakek. Sebelumnya wis ngaco tapi belum illallah. Tapi yang ini dasarnya Itu ada dasarnya, ada dasarnya. Insya Allah kalau ini ngomong jadi ada summa yuharrikuha, hadisnya benar anak saudara Isa ada kita Saudi dan ketika duduk pada tasyahud wa doa dul yusra, meletakkan tangan kiri ala rukbatihi di atas paha kiri, wa doa dul yumna, dan meletakkan tangan kanan ala rukbatihi yumna di atas paha kanan. Wa ada salasan wa khamsina, ini masalah ini apa? 53. Itu angka Arab. Jadi itu jadi 50. Ini kan kalau terus. Pokoknya jadi bawah. Wa asyara bi'asbu'i sababah, dan berisyarat dengan telunjuk jari. Wa fihi ayatan anis Zubair dalam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yad'u, ketika duduk Rasul berdoa, wa yadul yumna, meletakkan tangan kanannya ala yadul yumna di atas paha yang kanan, wa yadul yusra di atas paha yang kiri, ala yadul yusra, wa syabbat bis sababa, wa ibhamahu ala asfal wusta, dan meletakkan ibu jarinya di jari tengah di sini. Ini yang saya merah. Kenapa ini merah? Wa yulqimu kafil yusra rukbatah. Jadi ketika tadi duduk di antara dua sujud,
duduk ketika duduk istirahat sebelum rakaat kedua itu meletakkan tangan di atas. Tetapi ketika tasyahud itu tangan kanan seperti tadi, tangan kiri wajulakimu kabisa menggenggam dengkul. Jadi ketika tahiyat baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu yang kiri menggenggam dengkul. Letakkan tangan telapak kanan di atas ujung paha kanan dekat dengan lutut dan telapak tangan kiri di atas ujung paha kiri dekat dengan lutut. Ini ketika makanya ini gini kita ini meletakkan tangan di atas paha di sini wajah lebih mengkabel seluruh badan menggenggam telapak kanan kiri pada lutut ini. Ya. Ketika iftiros pun kalau iftiros tasyahud tetap seperti ini. Iftiros kan ada duduk di antara dua sujud, iftiros. Kemudian ketika akan bangkit, kayak duduk istirahat, duduk iftiros. Kayak awal juga iftiros, kayak akhir baru awal. Ya. Ada. Wajah julusan jawaban adalah kira. Dan ini adalah duduk selain rokat akhir. Wa amas ya lakafa itu antok tokoh dari jenis roh ini yang tadi yang ada pun duduk di tangan adalah dengan tawarruk gitu karena tokoh jenis roh mendorongkan kaki kiri. Sehingga dalam seluruh hadis spiritual kata ini adalah Rasulullah ketika duduk pada rakaat kedua jalan sa'ali bilisro. Rasul duduk di atas kaki kiri. Wa sebaliknya dan memberdirikan kaki kanan. Wa jalan seluruh hadis akhirah dan jika duduk pada rakaat akhir qaddama bilisro itu memajukan kaki yang kiri wa nasbal dan memberdirikan kanan wa jalan hadis dan duduk di atas tempat duduk di atas lantai. Ini yang disebut dengan alat. Waqra' tasyahud wa huwa at-tahiyatul. Kemudian membaca tasyahud untuk ayat apa? Ayatul billah. Ini ada dari Ibnu Mas'ud. Kunna ya sallana khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah kami dulu ketika sholat kami mengucapkan assalamu ala Jibril wa Mikail assalamu ala fulan wa fulan dulu faltafat ilaina maka sudah berpaling ke arah kami faqala maka sudah bersabda innallaha wassalam Allah lah zat yang maha selamat fa idza sholatukum jika salat falyakun at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang riwayat Ibnu Mas'ud. Nanti ada riwayat Ibnu Abbas, artinya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah dan seterusnya. Hanya Ibnu Abbas kalau kita pakai at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibat syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kalau ini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu itu perbedaan. Summa tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam dan membaca salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya dari Ka'ab bin Ujrah annahu kana ayyaqula fi salat adalah kami duduk di salat ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa Abu Bakar wa Abu Syaibah qala Abdullah yatashahhadur rajulu fi salati. Ada seorang hamba Allah yang bertasyahud pada salat. Seorang laki dalam salatnya
supaya salat Nabi Muhammad SAW pada summa yusalli ala Nabi supaya yad'u li nafsihi ba'dahu. Jadi membaca salawat dulu kemudian baru berdoa sekendak sendirinya. Jadi urutannya tasyahud, salawat, baru doa. Tasyahud itu semua at-tahiyatul. Dan di sini salawatnya ini nanti ada teks lain. Ada yang tidak pakai Ibrahim, tapi pakainya langsung Ali Ibrahim. Kemudian ada yang Hamidul Majidnya 2 kali. Semuanya ada dasarnya. Sumat Rabbaka bima tasya. Kemudian berdoa kepada Tuhanmu sesuai dengan kehendakmu. Yuksari mimma tad'u bihi fi tasyahudil akhir. Ini tadi kan tayat awal, maka doanya lebih pendek dari tasyahud akhir. Bahasa yang dimaksud inna Muhammadan rasulullah. Jika antum fi kulli rak'atain, jika kamu duduk pada setiap rakaat faqul at-tahiyatu lillah dan seterusnya. Semuanya yatakhayyar adukum yang memilih. Salah memilih dari doa wajibul ilahi yang kamu sukai, fayaubi dan berdoa robahu aja. Kita usul an Ibnu Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulayani jika Rasul duduk pada rakaat yang kedua ka'annahu ala rajul hatta yakin. Seperti duduknya seperti pada batu yang panas, artinya doanya tidak panjang pada tahiyat yang awal. Ada tapi seperti duduknya seperti sumakum dari aja salisa, kemudian berdiri pada rakaat yang ketiga. Ingkana sholat rubaiyatan, jika sholat sama rakaat atau 3 rakaat, mukabbiran yang dekat dengan bertakbir mengangkat kedua tangan. Karena ya dawal bisalati kabar. Wa idza qama min ar-rak'ataini, dan apabila bangun dari rakaat yang kedua rafa'a yadayhi dengan mengangkat kedua. Abu Dawud Tasawuf Bukhari Antarik Muharib bin Dasar an Ibnu Umar qala kana idza qama fi rak'ataini, atau jika bangun dari rakaat kedua kabbaro bertakbir wa rafa'a yadayhi dan mengangkat kedua. Walahu syawahid. Hadis ini banyak penguatnya. Waf'al firaqatil akhirain, dan laksanakan pada 2 rakaat yang terakhir. Warakatil salisati, rakaat yang ketiga, kama fa'al tabir ini laksanakan seperti rakaat yang pertama, wa annaka la taqra ila fatihah tadi. Hanya membaca Fatihah saja. Jadi pada rakaat yang ketiga dan keempat hanya membaca Fatihah saja tanpa membaca surah. Karena Rasulullah Izzah nah doa min rakaat tsaniyati, agar Rasul jika bangkit dari kata itu istatawan berata alhamdulillah. Waqra ba'da rakaatil akhirah, dan bacalah setelah rakaat yang akhir at-tasyahud wassalat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca tasyahud dengan salawat dan berdoa. Wasta'id qailan, dan memohon perlindungan dengan mengucapkan yaqul ya tasyahadadukum, jika kamu bertasyahud falyastajillah, mohonlah perlindungan pada Allah min arba'in, dari 4 hal. Yaqulu Allahumma inna'udzubika min adzabil jannah wa min adzabil qabri wa min adzabil mahya wal mamat wa min adzabil masih. 4 hal yang perlu kita mohon perlindungan dari Allah. Summa salim yaminan wa shimalan, kemudian mengucapkan salam ke arah kanan dan ke arah kiri, multafian berulang hatta yaro, ambil berpaling, hatta yaro khaddakal aiman,
sehingga terlihat pipimu yang kanan. Hafiz Taniyati hatta yura khodakal aisyah. Dan ketika salam kedua sehingga kelihatan pipinya belah kiri yang di belakang. Jadi dimaksimalkan. Assalamualaikum. Mungkin itu dimaksimalkan sampai kanan kiri. Kuntu ara Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW, anda tidak akan sini, hatta ara bayad khadi, sehingga saya putih putih Rasulullah. Qailan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadisi Dawud dari Wa'il bin Hujr qala sallaitu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ana yusallimu ala yamin adalah Rasulullah bersalam ke arah kanan dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan simani dan arah kirinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah walaupun nanti di jilid 3 itu boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kanan kiri juga. Iya, ada yang kanannya wabarakatuh, kirinya 3. Salamnya 10. Komplit salamnya. Iya, salam komplit itu 30. Kalau dia nanti pas pulang itu nonton tempat kerja, pulang ini salam wabarakatuh lengkap. Barang salat atau konco-konco. Mau sing mati sopo? Pokoknya salat jenazah kalau wabarakatuh. Aku konco, tolong aku dike hadis sing salam wabarakatuh khusus untuk salat jenazah. Tolong dan aku ngerti, soalnya aku belum ngerti hadisnya. Sampai sprene orang-orang itu kayak hadis Sampai purna. sampai purna. Ya kan. Sehingga nanti sholat sunnah iya kan? Fal isti'adzatu ba'da sholat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada rakaat tanya cuma salam kama taqaddam. Tidak sholatnya rakaat tidak salamnya setelah membaca tahiyat. Mulahadzah la farqa baina ar-rajul wal mar'ah. Tidak ada perbedaan antara laki-laki perempuan di hadil kafiyah di tata cara sholat ini. Laki-laki dan perempuan sama saja. Soalnya wonten wong itu sunnah. Sujud itu dikempit. Ini tidak ada dasarnya. Tapi dalilnya wonten hadisnya tapi wonten kambing. Jadi apa? Wonten Jawa nyalin. Karena wong biyen orang nganggo BH. Ini nganggone entro. Jadi BH kok. Mulai Wis katam Ustaz. Kali ngarang sate katam. Terus kalau tak percepat kali masa itu lah kemarin katam. Ya ini li'adami waradal hadis kita. Karena tidak adanya hadis tentang hal itu yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Nah, qadru ya amin Nabi betul ada riwayat dari Nabi SAW amarahu yudammil mar'ati ba'dwa ila ba'din fi salah kama fi masdar Abi Dawud an Zaid bin Abi illa anna hadal hadis mursalun. Hadisnya mursal. Sebab dapat hadisnya silakan lihat di sumber jawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan. Enggak. Salat itu makmum itu kan. Ketika pergerakan yang saya tahu itu imam Allahu Akbar baru kita ngikuti. Benar kata lapar. Kemudian kayak tidak kami Allahu Akbar tidak makmum tidak usah menunjukkan kami Allahu Akbar tapi langsung ngomong. Ya, artinya tapi saya masih mendengar pelu-pelu. Tapi awal pelu sampai awal. Terus makmum Allahu Akbar
tidak nunggu. Kadang imam besok, Allah kasuri itu, mau itu angkat ya. Nah, kemudian salam itu sebenarnya yang dua kali kiri ke kanan kiri atau sekali ketika kita ketinggalan masuk itu kan meneruskan itu tunggu dua salam atau dua. Iya. Pertama tentang nanti kan ada kalau jamaah nanti ada ya tapi pasti masih ini memang aja begini. Ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbaro fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbiru. Dijadikan imam untuk diikuti. Ketika mau bertakbir, bertakbirlah. Tetapi fala yukabbiru, jangan kamu takbir sebelum imam benar-benar takbir. Wa idza qara'a fansitu, jika memang membaca fansitu, maka perhatikanlah. Wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'. Dan ketika ruku'lah kamu, tetapi jangan sekali-kali kamu ruku' ketika imam sebelum benar-benar ruku'. Wa idza rafa'a ra'sahu, sama saja. Jadi seterusnya itu kita diikuti, disuruh mengikuti imam, tetapi ojo kiri-kiri sajure imam benar-benar. Nah, nek ruku' dia mas sudah ruku' benar-benar baru kita Allah. Sami Allahu liman hamidah baru kita bangun. Rabbana bangunnya memang kan sami Allahu liman hamidah. Kalau bangunnya meneng mawon, setelah bangun Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Kemudian begitu juga salam otomatis. Wa idza salam fasalimu, imam salam tapi jangan kamu dulu salam sebelum imam benar-benar selesai. Kemudian kan jenengan Mas Bro itu Arab ngajak ngenteni imam salam kedua. Itu urutannya seperti itu memang. Nek nyolek berarti batal kan? Apa? Untuk kesolet berarti batal. Berarti tidak mengikuti Pak. Neng disi sholatnya bukan batal, tapi diancam nanti di akhirat kepalamu diganti dengan kepala himar. Hadiahnya seperti itu. Kok kata, oh, kamu tukang disi imam. Artinya ada sanksi, dosa. Sholatnya bukan batal, ini berdosa. Bareng imam bukan batal, apalagi mulanya. Mamu itu kudu sabar, kenapa ini malu wis tuwa. Awal dari kudu. Sebenarnya surat bacaan Al-Fatihah itu kategori panjang itu berapa sih? Nah, Soalnya nyatanya di masjid-masjid sekarang bagi sekarang dulu agak lumayan. Nah ini loh lomba doa-doaan gitu. iya. Dan saya kira kategori panjang itu, pendek itu. Iya. Pertanyaan itu kalau takkan deh. Niku jenengan Pak nyontoh dawa cendeke Rasulullah apa nyontoh dawa pendeke umum? Sing dawa itu Pak kaprami apa? Nek nyontoh Rasulullah dari Rasulullah ketika ada orang sholat kemudian imam dawa niku makmume wong jenenge haram arep nyirami kurma sholat zuhur kok tuwa rampung-rampung sehingga haram akhirnya medhot mboten jamaah kanggo sholat dhewe nyirami kurma. Bareng dilaporke karo Rasulullah, sing imami diseneni Rasulullah. Nek dadi imam aja dawa-dawa maca bae surat wasyamsi wadduhaha karo sabis karo bial a'la. Aja dawa-dawa. Niki ukurane Rasulullah. Mulai kalau takkan Pak yang to dawa tidak benar Rasulullah nek umum niku angel. Standar angel. Sebenarnya orang masam presiden. Salatnya cepet ya. Dapat dulu apa? Jumatan be kurhu apa? Lah iya Manisnya kok betul. beres ya. Jumatan. Karena saya sabisma ya pegel kan sudah. Jadi dawa cinta itu memang relatif tergantung bagaimana kebiasaan jamaah. Jamaah harusnya dibiasakan belajar
supaya semakin lama semakin betah sholat. Ya. Wong sing bisa ngrungokke anteng lho badan menunjukkan sholatnya wis betah. Anjuran Rasulullah dari sholat 2 waktu itu yang paling panjang adalah sholat subuh. Walaupun hanya 2 rakaat, tetapi ayatnya dibaca yang panjang-panjang. Kalau biasa yang subuh itu 1 rakaat 1 lembar. Satu lembar. Jadi misalnya sejak dari awas Sabisma itu 1 lembar. belum kurang, Belum. masih kurang sedikit. Ya, kira-kira itu lah. Dan alataka gitu ya. Sabisnya karo batu. Betul pun apa? Nah, ini kan makanya Batu alam nasro. kita belajar. Biasanya pakai teori. Pakai Ya, toko sikit pakai telur. Nah, sholat Jumat menurut Rasulullah ada 2 hadis. Hadis yang pertama adalah orang yang pendek khutbahnya dan panjang sholatnya itu kata Rasulullah ma'innatun fi fiqhihi, menunjukkan orang mengerti tentang ilmu agama. Jadi Jumatan itu dianjurkan khutbahnya pendek, sholatnya panjang. sekali lagi panjang pendek relatif. Dari kebiasaan seperti apa. Hadis yang kedua adalah sholatnya dan khutbahnya adalah seimbang. Sama. Seimbang. Jadi misalnya khutbah 10 menit, ya sholatnya 2 rakaat 10 menit. 2 rakaat 10 menit itu mau nemocone 1 rakaat kanggo 1 lembar. Kuwi otomatis karena bacaannya panjang, itu rukunya juga dipanjangkan, iktidalnya panjang, sujudnya panjang. Itulah contoh dari Rasulullah. Contoh ya. Khotbah itu saya pernah baca itu kalau bisa jangan sampai 15 menit. Enggak. Rasulullah orang aja di menitan. Nah, ini mau jadi cuma panjang pendek, makan waktu dulu, jam. Tanya, ini agak sedikit menyimpang, tetapi memang ya saya perlu menanyakan karena saya nggak ngerti. Pernah tidak jadi kalau pas kebetulan sholat subuh di rumah, sholat maghrib di rumah, atau katakanlah waktu maghrib di rumah, itu semua pintu harus ditutup. Itu ini pernah disinggung di pengajian di masjid kami di sana di Unpan. Diusahakan kalau sholat pada waktu sholat pada waktu sholat maghrib itu semua pintu ditutup supaya tidak ada yang masuk itu. Penjelasannya kurang sehingga saya perlu menanyakan di polisi. Betul, ada perintah dari Rasulullah ketika waktu maghrib itu pintu ditutup dan sebaiknya jangan keluar rumah. Jangan rumah ya coba keluyuran. Ketika mau tidur itu semua api dimatikan. Itu perintah Rasulullah. Kalau kita menganalisa tentang api kan bisa jelas kita pahami ya. Tetapi kalau pintu ditutup itu kan memang perlu penjelasan. Api kan kalau ditinggal ya iyalah api. Ini Arthur yang dipateni kan baterai terbakar. Tapi kalau penjelasannya waktu maghrib itu apa cakono do keluyuran apa gimana gitu. Panas pati. Itu penjelasannya bukan dari hadis Rasulullah, tapi dengan dialog jin. Dialog jin muslim. Itu saat-saat itu memang makhluk-makhluk yang membahayakan itu pada keluar. Baik makhluk halus maupun makhluk kasar. Orang dulu mengatakan sandiwara. Iya. Sandiwara kan kalau Jawa ya. Tapi itu ada temannya.
Jadi bukan dasar hadis atau Nggih, kata hadis qudsi, bukan, tapi dari perbincangan antara jin. jin. Tapi Rasul mendengar gitu, apa gimana? Ya enggak, itu bukan mendengar, Rasulullah kemudian membenarkan namanya hadis sudah. Oh itu. Berarti ya wis jin dongeng iki dhewe. Bukan begitu Pak, kan ada buku, saya punya buku, Oh, memang ada. judulnya jadi ada orang berdialog dengan jin muslim tentang berbagai masalah tentang kehidupan jin. Dan jin mengatakan antara lain, hakikatnya setiap rumah itu ada jin yang ikut hidup di situ. Hanya saja jin itu seperti kita manusia. Kalau jin muslim ora kerasan urip ning omahe wong sing ora muslim ora ibadah. Itu juga sebaliknya. Artinya ya kita tidak usah takut kalau di rumah kita ada jin. Insya Allah ketika kita ibadah, jinnya yang dibaca juga jin sing ahli. Lagi kalau sholat itu juga kan malah bukan maling itu. Kalau di rumah saya Nyusewu, pengalaman saya itu 5 menit ditutup dua kios. Jadi selalu terbuka rumah saya kecuali maghrib. Apa kok bisa ditutup nampung semua pokoknya. Jadi rumah saya itu dari belakang ya kipas, dari depan ya kipas, dari atas ya kipas, jalan terus sepanjang waktu. Sepanjang waktu, karena memang kecil orangnya pergi semua. iya, karena memang sebelah depan jalan bising, kiri rumah mepet, kanan rumah mepet, belakang juga mepet. Sehingga kalau satu-satunya akses angin ya pintu belakang. Tetapi menurut warga kalau hari punya tutup. Nah, alasannya apa wis mau takoki sapa? Tak izin, awas iki kowe. Takoke. Kalau wong tuwa lan nek tapake nang kae nang cuman jawabannya sih ya kok kuwi pokok men kuwi ora percaya berarti kowe ora iman. Wis pokoke itu mah. Ya kalau sudah menjelaskan sudah keluar pokoknya kan artinya ya nggak ngerti Pak. Kalau ngerti pasti menjelaskan. Ada urut-urutannya, apakah itu hikayat, apa itu ada tugas. Berarti kan udah jawab. Nek ora percaya berarti ora tak ndim karo piye ini sing ngomong kok. Itu misalnya ditutup, itu jin itu kan juga bisa masuk lewat Pembuluh darah. Kalau salam ya Pak ya, kalau salam masuk rumah itu kan artinya jin-jin yang tidak sepaham dengan kita kan keluar ya. Kalau kita masuk rumah, kenapa diwajibkan salam itu? Apa bagaimana berbeda itu? Lalu ketika itu betul. Ini cari Haji Dayat kan jin yang kamar jin apa kan? Jin apa kan jin loh? Jin yang kamar. Jadi memang kita diperintahkan membaca salam. Itu iya mengucapkan salam walaupun rumah kosong. Apa kami ini itu antara lain supaya menghalangi setan ikut masuk rumah. Jadi walaupun tadi setan itu bisa masuk lewat ini aliran darah. Ya orang bawa pintunya sebenarnya bisa. Tapi isti'adzah, ta'awud, bismillah dan salam itu bisa mentabir, membenteng banget. Nah, yang kita khawatirkan anak-anak ya, khawatirkan subuh. Jin Dasim, dari Hidayat Jin Dasim. Dasim. Dari Hidayat Jin sineng kamar itu jadinya Jin Dasim. Ya ikut Mulanya tinggal di situ. dari Hidayat, kutan Hidayat sing lanang kan mlebu kamar. Assalamualaikum Dasim. Kecerita Bisa ya.